Kita berada di episode 75, serba-serbi tetangga yang amat sangat julid ya kan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Plita.hati207. Dan pagi lagi ya, ketahuan deh gue kalau siarannya pagi. Karena gue itu sempet banget waktu yang gue sempatkan itu memang pagi ya. Jadi kalau misal siang gue harus tidur siang, tidur siang lu bos. Kalau misal sore gue udah harus mangkal ya, mangkal sampai malam ya kan. Mangkalnya bukan mangkal yang aku tak mau pakai gitar kecrek di lampu merah, bukan, alias gue jualan. Dan gue mau ngingetin kepada kalian, siapa nih yang belum subscribe ya, silakan subscribe channel ini sekarang juga, karena ini channel informatif dan channel yang banyak banget manfaatnya. Dan kita bahas beberapa problem ataupun masalah-masalah yang sebetulnya masalah ini adalah masalah kehidupan kita bareng-bareng ya. Ada problem A, problem B gitu, kalian juga bisa tanya di kolom komentar. Sorry gue habis makan. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak, karena dukungan kalian itu sangat berarti banget bagi gue gitu ya. Jadi dukungan kalian, support kalian, like kalian, komen kalian itu membuat energi saya tuh bener-bener positif gitu. Nah, berikutnya nih ya, gue pengen gue pengen cerita sekaligus gue juga pengen bahas tentang tetangga yang julid. Sebenarnya ini kasus atau peristiwa yang banyak banget dialami oleh banyak orang ya. Tetangga gue kok berisik ya, tetangga gue kok kayaknya bikin masalah mulu ya, dan lain sebagainya. Nah, gue pengen ngasih tahu dulu nih, ada ciri-ciri tetangga yang julid ataupun yang cerewet gitu. Julid sendiri ini tuh hampir sama kayak cerewet, hampir sama kayak dia tuh sering banget ngurusin hidup kalian gitu, atau sering banget ngurusin hidup orang lain gitu. Nah, apakah kamu yang termasuk menjadi korban, atau kamu jugalah yang menjadi pelaku gitu kan? Makanya jangan nunjuk-nunjuk orang, aduh tetangga aku gini, ternyata kamunya yang masuk dalam kriteria, kan kita juga nggak tahu. Makanya kenali dulu nih ya ciri-ciri dari tetangga julid ataupun tetangga cerewet ini. Yang pertama itu ya, sering berbicara tanpa henti. Jadi kayaknya tuh ngomong mulu. Tapi ngomongnya bukan ngomong yang ada manfaatnya ya. Maksudnya kalau podcast kan ngomong ada manfaatnya, bela diri gue. Atau kalau misal dia penceramah gitu ya, dia harus ngomong, harus ceramah. Atau dia harus presentasi depan umum mungkin, atau dia mungkin sales. Ya, bicara banyak itu maksudnya adalah orang yang menggunakan kata atau kalimat yang keluar dari mulutnya dengan volume dan juga frekuensi yang banyak. Nah, itu kan bicaranya tuh banyak gitu. Nah, tapi ini tuh sering berbicara tanpa henti itu dalam artian ngomel mulu gitu. Pot bunganya kok jatuh ya, kenapa nggak diangkat ibu gitu. Atau itu anaknya nangis, itu ganggu saya ya, minta tolong ya gitu. Dan lain sebagainya. Ya walaupun beberapa omongan dan ucapannya juga harus kita dengerin ya, kalau yang sifatnya itu positif ya. Seperti misal mengkritik kenapa jemuran kita ganggu ke rumah tetangganya dan lain sebagainya, itu harus banget. Yang berikutnya adalah membicarakan urusan orang lain. Jadi gibah ya, ngomongin orang, ngebicarain orang lain, itu juga termasuk ya tanda atau ciri di mana tetangga itu julid ya. Kemudian mengkritik atau menjatuhkan orang lain, sama kayak tadi yang membicarakan urusan orang lain itu tadi ya. Jadi ngurusin orang ya, mengkritik orang, menjatuhkan orang gitu. Nah, yang berikutnya adalah membuat keributan atau berisik. Jadi dia tuh mukulin anaknya disuruh mainan di luar tanpa dia ada pengawasan, lalu kemudian dia juga membuat keributan seperti teriak-teriak, kemudian nyanyi-nyanyi gak jelas dengan di jam istirahat. Seperti itu juga tidak enak banget ya punya tetangga yang semacam itu. Berikutnya itu adalah tidak menghargai privasi, sama kayak tadi yang dia teriak-teriak nggak jelas, karaoke nggak jelas. Karaoke kalau memang di ruang kedap suara di kamarnya itu dibuat studio sih it's okay ya. Itu urusan dia, tapi
sudah menyangkut kuping orang lain, ini juga tidak enak sekali begitu ya. Terus kemudian sering meminjam barang tanpa izin. Nah ini dia, pinjam ini dong, pinjam itu dong. Tapi kalau ngomong duluan kan enak. Ini kadang ngambil korednya, ya ngambil cangkulnya, ngambil ini ono, tapi enggak ngomong ataupun enggak bilang. Itu juga termasuk yang tidak bijak begitu ya, yang seperti itu. Yang berikutnya adalah berperilaku tidak sopan atau kasar. Nah, perilakunya kasar, tidak sopan, sering banget bentak-bentak. Ini nih yang membuat kamu atau kita atau siapapun yang masuk dalam ciri-ciri tetangga yang julid. Nah, terus cara mengatasi tetangga yang julid itu bagaimana? Kalau tadi kan ciri-cirinya nih, cara mengatasi tetangga yang julid atau yang cerewet itu bagaimana? Saya membaginya dengan 3 langkah ya. Ada langkah awal, ada langkah lanjutan, dan ada langkah ekstrim. Yuk, mari kita bahas nih. Ada langkah awal. Nah, langkah awal ini kamu harus tetap sabar dan sopan. Maksudnya apa? Ya, kalau misal orangnya mencak-mencak atau ganggu banget, kalau kamu langsung todong pistol, kamu langsung todong sapu, yang ada malah makin ribut. Jadi yang pertama itu adalah kontrol diri kalian dulu. Kalian harus tetap sabar dan juga harus tetap sopan. Yang berikutnya adalah jangan terlalu banyak berinteraksi. Setelah itu kalian karena gini, kalau kalian terlalu banyak interaksi malah nanti ikut gabung ngomongin orang, ikut gabung menjatuhkan orang dan lain sebagainya. Karena kalau udah ngobrol dan udah berpanjang lebar ngobrol kemana kemari, itu biasanya juga nggak bisa terkontrol ya, yang namanya mulut dan kuping, apalagi sesama ibu-ibu nih ya, bagi kalian tuh. Yang berikutnya adalah batasi waktu berbicara. Boleh kok ngomong, boleh kok berinteraksi, tapi ada batasnya. Jadi misal dia ini udah berangkat sekolah ya, iya nih adanya belum mandi ini, ya udah nggak usah tadi si Ono anu gitu. Ini juga termasuk yang tidak begitu bagus, karena bisa jadi lu lagi yang diomongin nanti ya. Yang berikutnya adalah jangan memberi perhatian berlebihan, sama kayak tadi. Jadi ini nih sayur untuk kamu, kamu kalau mau pete ada nih sambal pete punya aku. Itu bagus sih, tetapi lama-kelamaan itu jelek ya, karena menurut saya pribadi terlalu deket banget itu, nanti ketika ada musuhan ya jadi tidak enak juga begitu ya. Dan sesuai pengalaman banyak orang juga sama seperti itu. Yang berikutnya adalah jaga privacy. Nah, sama. Jadi ketika ada hal-hal yang misal tidak perlu untuk dibicarakan, misal tagihan bulanan, kredit kamu, terus kemudian kamu mungkin punya problem dengan anak kamu, susah banget ngerjain PR. Tidak semua ya, sesuatu yang privacy itu bisa di-share begitu kepada tetangga kamu, termasuk tetangga yang julid ya. Berikutnya adalah ada langkah lanjutan. Nah, langkah tadi ada langkah awal, langkah lanjutan ya. Yang nanti akan saya bahas juga langkah ekstrim. Nah, langkah lanjutan ini seperti berikan batasan yang jelas, sama tadi. Jadi ada batasannya. Jadi kalau ngomong sampai sebatas ini aja ya. Kalau misal ngomongin kepala peang dan lain sebagainya, itu kan membuat kita mungkin akan tersinggung, membuat kita akan lebih ngerasa tidak nyaman begitu. Yang berikutnya adalah beritahu secara sopan jika mengganggu. Maaf ya Bu, itu mengganggu saya, jadi itu lebih baik tidak deh, dan lain sebagainya ya. Jadi memberikan sopan seperti itu. Jadi memberikan pengetahuan yang sopan, beritahu secara sopan gitu maksud saya. Kemudian berikutnya adalah jangan terlibat dalam percakapan negatif. Boleh ngobrol kok, boleh jaga privacy kok, tapi ngobrolnya ini juga percakapannya ya. Jadi jangan terlibat dalam percakapan negatif. Iya nih si Anu ini nih malah ikut ngobrol, malah ikut nimbrung ya. Yang berikutnya adalah cari kesepakatan bersama, kayak misal Bu atau Pak, dalam hal ini jangan ngomongin ke anak saya kalau kepalanya peang ya gitu, nanti anak saya kesinggung lah dan lain sebagainya. Nanti ada agreement di situ. Yang berikutnya adalah dokumentasikan insiden jika perlu. Ada tuh kan CCTV, ada handphone. Kalau misal sesuatu, jadi pentingnya untuk mendokumentasikan insiden ya jika perlu, karena itu untuk bukti supaya nanti nggak eyel-eyelan begitu. Nah, ada langkah ekstrim. Kalau tadi saya bicara tentang langkah-langkah awal, kemudian ada langkah-langkah lanjutan. Nah, ini adalah langkah-langkah ekstrim.
Langkah ekstrim yang pertama adalah laporkan ke RT atau RW jika mengganggu ketertiban. Jadi ini yang udah parah banget gitu kan. Sudah dindingnya dikotorin lah, sudah rumahnya disiramin comberan nah semacam itu, baru deh ya. Yang berikutnya adalah hubungi pihak berwajib jika terjadi kerusakan ataupun ancaman ya. Kerusakan ataupun kekerasan ya, kemudian ancaman juga kalian bisa laporkan kepada pihak yang berwajib. Nah ini juga penting banget. Kenapa? Karena kalian itu bisa lapor polisi kalaupun memang ternyata ada todongan pistol, ancaman dia akan dibunuh dan lain sebagainya. Kak, apakah sampai se ekstrim itu? Ya banyak tetangga-tetangga yang sampai musuhan juga banyak, sampai bahkan sebunuh-bunuhan juga ada gitu. Terus juga pertimbangkan mediasi sorry ya jadi pertimbangkan mediasi atau arbitras. Jadi maksudnya gini, kalau misal kalian terjadi sesuatu, mediasi lah dengan pihak-pihak yang memang akan menjadi penolong kamu pada saat terjadi masalah. Misal ya itu tadi Pak RT RW gitu. Dan kamu harus pintar bernegosiasi ya tentang mana batasan-batasan apa saja yang boleh diomongin sama yang enggak. Yang berikutnya adalah cari bantuan psikolog atau mediator profesional. Ini jika sudah gangguannya kepada mental begitu. Jadi tetangga julid ini memang jadi problem tersendiri ya bagi kita begitu. Nah, itu aja guys, tips dan trik cara menghadapi tetangga yang julid, dan ciri-cirinya tadi juga di atas ya. Nah, kalian juga bisa follow Pelita Hati Store di TikTok, TikTok, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga YouTube Reels ya. Dan juga TikTok, Shopee, Lazada, Tokopedia tadi sudah, terus YouTube juga Reels. Kalian juga pokoknya makasih banyak ya yang udah follow Pelita Hati 207, dan kita akan ketemu lagi dan membahas pembahasan yang menarik lagi gitu. Dan akhir kata saya Pelita Hati kita Pelita Hati 207 pamit undur diri, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.